Timnas Putri Indonesia sukses mendapatkan banyak berkah usai menjuarai AFF Putri 2024. Kemenangan atas Kamboja di partai puncak memastikan skuad Garuda meraih tiket lolos ke ASEAN Women Championship 2025. Satoru Mochizuki langsung mengusung target untuk setara dengan tim yang ada di level Asia. Target ini bisa terwujud salah satunya karena berkat proyek naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Banyak pemain berkualitas darah keturunan yang semakin tertarik dengan proyek jangka panjang Timnas Putri Indonesia. Cetak Gol coba merangkum berkah Timnas Indonesia Putri juara Piala AFF 2024 walau dilanda keterbatasan sebagai berikut. Sukses ukir sejarah baru. Timnas Putri Indonesia baru-baru ini berhasil mengukir sejarah yang gemilang. Pasukan Garuda Pertiwi sukses menjuarai Piala AFF Putri usai mengandaskan perlawanan Kamboja. Skuad asuhan Satoru Mochizuki akhirnya mendapatkan perlawanan yang sengit. Namun kegigihan serta ketangguhan Claudia Schunemann dan kawan-kawan akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya Garuda Pertiwi mengakhiri laga puncak dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Hasil ini sekaligus mengantarkan Indonesia meraih gelar Piala AFF Putri untuk pertama kalinya. Sebelumnya prestasi terbaik skuad Merah Putih hanyalah mencapai babak semifinal di tahun 2004. Gak heran prestasi luar biasa ini mendapatkan pujian setinggi langit dari Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Juara, Timnas Putri berhasil meraih gelar juara AFF Women's Cup 2024 setelah menang 3-1 atas Kamboja di partai final. Selamat, tulis Erick Thohir di Instagram. Hebatnya torehan ini diraih Coach Mochi dengan segala keterbatasan. Alasannya karena Indonesia belum punya kompetisi sepak bola putri yang berjalan hingga saat ini. Apalagi pelatih 60 tahun tersebut sangat menyadari kekurangan anak asuhnya. Skuad Garuda Pertiwi bahkan hanya bisa lolos dari fase grup sebagai runner-up grup B. Saya rasa penampilan kami masih belum mencapai 100%, ungkap Satoru. Meski sukses meraih gelar juara, netizen tetap memberikan desakan kepada Erick Thohir. Mereka berharap kompetisi Liga 1 Putri kembali digelar sejak terakhir kali pada 2019. Pak Erick berjanji akan membangun sepak bola putri dari dasar dan menggelar kompetisi sepak bola putri di tahun 2026. Naik level secara perlahan. Timnas Indonesia perlahan memperlihatkan kemajuan positif dengan kemenangan kontra Kamboja. Skuad Garuda Pertiwi hampir menyetarakan diri dengan Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pasalnya, ketiga negara ini punya posisi yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Ketiganya juga sudah tidak perlu untuk mengikuti ajang AFF Putri 2024. Sebagai informasi, ajang yang berhasil dimenangkan Indonesia hanya setara dengan kualifikasi ASEAN Cup di sektor putra. Pasalnya, turnamen ini menentukan tim yang akan lolos ke event utama. Setelah menang kontra Kamboja, Timnas Indonesia akan bermain di ASEAN Women's Championship 2025. Di turnamen ini, skuad Garuda Pertiwi akan bertemu negara yang sudah otomatis lolos. Sebut saja negara seperti Filipina dan Vietnam yang sebelumnya masuk ke Piala Dunia Putri. Selain itu, skuad Garuda Pertiwi juga akan berhadapan dengan skuad Kangguru. Meski melawan negara langganan Piala Dunia, Satoru Mochizuki yakin kalau Timnas Indonesia bisa melewati hal tersebut. Pelatih asal Jepang ini punya target tinggi untuk anak asuhnya. Dirinya percaya kalau Timnas Indonesia mampu berbuat banyak di turnamen tersebut dan menjadi tim top di Asia. Bahkan Coach Satoru juga menargetkan untuk bisa masuk ke Piala Dunia Putri.
Target kami setelah ini adalah untuk menjadi salah satu negara top di Asia. Bahkan saya percaya kami bisa masuk ke Piala Dunia. Ucap pelatih asal Jepang tersebut dikutip dari PSSI. Buat kamu yang suka pelihara kucing, jangan lupa buat kasih kucing kamu asupan yang cukup. Cek promo Bolt di bawah ini. Lahirnya bintang anyar, aset masa depan. Prestasi gemilang timnas putri Indonesia di Piala AFF nggak terlepas dari peran penting dari Sydney Hooper. Sang pemain sukses mencatatkan 1 gol dan 1 assist di partai final. Gen Z berumur 17 tahun ini merupakan pemain berdarah Amerika Serikat yang lebih memilih untuk membela Indonesia. Dia mendapatkan garis keturunan tanah air dari sang ibunda. Alhasil, sang pemain langsung menjadi idola baru publik sepak bola putri Nusantara. Kesuksesan awal Hooper bersama Garuda Pertiwi terbilang sangat cepat. Alasannya, sang pemain baru mengikuti trial dan debut di laga persahabatan kontra Hong Kong pada bulan Juli yang lalu. Namun kehebatan Hooper langsung membuat Satoru Mochizuki kepincut. Sang pelatih nggak ragu untuk menjadikan pemain 173 cm ini sebagai andalan. Hooper dinilai punya potensi besar untuk mengkreasikan lini tengah dan diposisikan sebagai gelandang serang. Apalagi darah muda dengan paras cantik ini tengah membina ilmu di Liga Pelajar Amerika Serikat. Hooper tercatat sebagai pemain andalan klub Dallas Baptist Patriots. Portfolio mentereng sang pemain dinilai cocok untuk berduet dengan Claudia Schuneman. Kedua pemain keturunan ini diprediksi bakal jadi duet maut yang fenomenal di masa depan. Apalagi Claudia yang juga masih muda merupakan top skor Indonesia putri saat ini. Sejauh ini pesepak bola berusia 15 tahun itu sudah mengemas 8 gol untuk Garuda Pertiwi. Peringkat FIFA melesat tajam. Hasil bagus yang didapatkan timnas putri di Piala AFF sempat diprediksi nggak akan berdampak besar di ranking FIFA. Pasalnya, ajang AFF putri ini nggak masuk dalam kalender agenda resmi. Oleh karena itu, skuad Garuda Pertiwi diprediksi nggak akan naik jauh dari posisi 107. Namun, nyatanya timnas Indonesia Putri berhasil melesat jauh ke peringkat 103 FIFA. Gelar juara membuat Sri Kandi Garuda meraih tambahan poin sebesar 4,36. Selain itu, melesatnya peringkat juga menjadi berkat keberhasilan mengalahkan tim yang jauh lebih tinggi. Skuad Garuda Pertiwi sebelumnya sudah mengalahkan Malaysia dan juga Singapura. Dengan begitu, anak asuh Coach Mochi diprediksi siap menyalip peringkat negeri jiran dalam waktu dekat. Pasukan Merah Putih saat ini hanya berbeda 7 peringkat dari timnas Malaysia yang berada di peringkat ke-96. Kesuksesan menembus 100 besar ini berhasil memperlihatkan kemajuan drastis Indonesia. Mereka mulai memperlihatkan keseriusan untuk mengejar negara ASEAN lainnya. Selain Malaysia, masih ada Vietnam, Thailand, dan Filipina yang masuk ke 50 besar dunia. Bahkan skuad bintang emas menjadi negara ASEAN dengan peringkat tertinggi di posisi 37 FIFA. Dapatkan crewneck polos keren ini yang bisa kamu beli dengan harga terjangkau. Jangan lupa di check out ya. Semakin menarik perhatian darah keturunan. Prestasi timnas putri yang semakin membaik mulai memikat Sri Kandi keturunan. Terlebih Garuda Pertiwi memang gencar memanggil pemain keturunan untuk kembali ke tanah air. Pasalnya, Satoru Mochizuki selaku pelatih Sri Kandi mengaku terbuka dengan prospek pemain keturunan. Ya, saya memikirkan untuk menaturalisasi sejumlah pemain. Untuk saat ini, saya akan melihat dan memantau bagaimana para pemain tersebut. Ada kemungkinan mereka dipanggil, tapi saat ini saya belum meninjau langsung, ungkap Coach Mochi. Benar saja, timnas putri belakangan ini mulai mendapatkan amunisi keturunan berkualitas. Sebut saja nama-nama seperti Katarina Stalin, Sydney Hooper, Estella Lupati, hingga Noah Leatomu.
Erick Thohir sangat berharap para pemain keturunan anyar menjadi simbol baru kebangkitan Garuda Pertiwi. Naturalisasi Estella dan Noah menjadi babak baru bagi sepak bola putri Indonesia yang memang dirancang kita bangun melalui Timnas Putri. Dengan kehadiran keduanya, kita punya tim dengan usia muda yang akan berkembang dalam jangka panjang, ungkap Erick Thohir. Namun PSSI diyakini akan makin gencar mencari pemain naturalisasi yang berkualitas. Pasalnya pihak federasi masih memproses naturalisasi Nikita Trom dan Thalia Grossman. Langkah Indonesia membangun kembali timnas putri bikin publik Vietnam keringat dingin. Pasalnya Soha khawatir Garuda Pertiwi bisa menyaingi timnas putri negeri Pamanho. Alasannya karena program ini terbukti sukses mendongkrak timnas putra Indonesia. Keberhasilan naturalisasi timnas putra membuat PSSI menerapkan kebijakan serupa pada tim putri. Sederet pemain yang dilatih di Eropa dan Amerika diundang untuk berkontribusi di timnas. Lanjut Soha dalam laporannya. Itulah ulasan berkah di balik juaranya timnas putri Indonesia di Piala AFF 2024. Bagaimana pendapatmu? Akankah Garuda Pertiwi bisa terbang lebih tinggi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.